Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi SafeDoc ya, yang bernama SafeDoc, di mana aplikasi ini menawarkan untuk meng-backup dokumen-dokumen pribadi seperti KK, akte dan yang lain-lain ya, dengan terenkripsi gitu. Nah, di sini kan seperti yang kita tahu di Indonesia itu untuk dokumen-dokumen pribadi seperti akte, KK, bahkan KTP dan yang lain-lain itu masih dalam berbentuk fisik ya, dan atau konvensional gitu. Dan seringkali kita menemukan KK, akte itu bahkan ada yang sampai dibungkus gorengan. Bahkan saya pribadi pernah menemukan KK teman saya itu sebagai bungkus nasi uduk gitu. Nah, untuk menghindari dokumen fisik yang disalahgunakan seperti itu, kita membuat backup data pribadi ini agar mengurangi kalau misalkan dokumen hilang gitu. Jadi ada backupnya gitu di dalam aplikasi ini. Dan tenang saja teman-teman, aplikasi backup ini yang kami buat ini sangat aman karena menggunakan teknologi enkripsi Advanced Encryption Standard atau biasa disingkat AES, di mana data pribadi masyarakat akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan atau didistribusikan, sehingga meminimalkan celah kebocoran. Sehingga jikalau ada yang ada yang menghack gitu, masuk ke dalam database dan mendownload gambar atau dokumen ini, itu tidak akan bisa, dan bentuknya itu akan semacam kode-kode gitu teman-teman ya. Oke, saya akan menjelaskan untuk demo aplikasinya ya, dari aplikasi SafeDoc yang dimana itu untuk mengamankan data-data kita dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab seperti hacker atau semacamnya. Nah, di sini ada tampilan awal dari aplikasi SafeDoc ya. Jadi aplikasi SafeDoc ini saya buat untuk mobile ya. Jadi buatnya tuh pakai Flutter, framework Flutter. Nah, di sini ada tampilannya. Untuk awal-awal user bakalan, kalau belum punya akun tuh bisa ada register terlebih dahulu. Lalu user bakalan login. Nah, di sini ada tampilan dari dashboard warga ya. Jadi dashboard warga tuh punya dua kontainer yang dimana itu ada upload dokumen sama lihat dokumen. Untuk pertama-tama warga bisa mengupload dokumennya, dokumen pribadian. Kita input nama usernya, yang mau ngupload itu siapa, misal Fakia Sari. Nah, tujuan penggunaannya tuh untuk apa? Misal untuk beasiswa. Nah, tujuan pengirimannya itu kemana? Misal dinas kependudukan atau dinas pendidikan. Nah, harapannya saya membuat aplikasi ini tuh untuk mengurangi sampah-sampah yang biasanya sampah-sampah pribadi, kertas yang memang tidak terpakai, sehingga menyebabkan itu bisa dijual dan data kita tuh bocor keluar. Terus kita klik kirim dokumen. Oke. Nah, si user ini bisa ngelihat dokumen yang udah diupload itu tadi, yang udah diupload tadi. Nih, bisa di-download dokumen dia sendiri. Tuh. Nah, yang udah diupload itu tadi kemana? Nah, yang udah diupload tadi itu ada di database, di database storage. Nah, di sini tadi user udah upload ya dan masuk ke sini. Nah, misalkan di database ada yang bisa ngejebol database-nya. Nah, yang bakalan dia dapatkan itu adalah file yang enkripsi. Itu
bakalan ada dot enkripsinya. Terus misal si pihak yang tidak bertanggung jawab yang berhasil ngejebol database tuh maksa buat ngedownload. Nah, itu tuh nggak bakal bisa dibuka. Nah, di sini juga ada dokumennya. Nah, dokumennya ini berupa enkripsi. Jadi bukan nama datanya tuh dokumen apa, maksudnya isinya tuh dokumen apa yang bisa dibuka, dan enkripsi datanya tuh berupa nomor-nomor dan angka yang random gitu. Jadi misalkan si orang yang bertanggung jawab yang berhasil jebol database, misalkan jebol misal databasenya, nah yang hacker yang ngejebol itu bakalan ngedapat file yang kayak gini, yang random ini, yang udah dienkripsi. Jadi walaupun udah kejebol itu bakalan dokumen warganya tetap aman, nggak bakal bisa hacker itu tahu di dalamnya tuh dokumen siapa. Oke, kita lanjut, kita login dulu. Oke, sebelumnya di sini tuh ada 3 role sebenarnya. Yang pertama itu warga yang tadi saya jelaskan, yang kedua ada petugas. Nah, yang petugas ini dia bisa dia tuh yang emang berwenang untuk akses data-data warga untuk kepentingan warga itu sendiri, misal buat beasiswa atau apa. Nah, si petugas ini bisa lihat dari situ. Kita login. Nah, kan tadi si warga itu udah upload ya. Nah, di sini si petugas bisa ngelihat ini udah tampil ya. Tuh, tujuannya kemana, nama yang uploadnya itu siapa, tujuan pengirimannya itu kemana. Kalau kita buka, nah si petugas itu bisa download dokumen warga tersebut. Tuh, bisa dilihat. Oke, kita logout. Ada satu lagi role yang sebenarnya itu hanya untuk monitoring user sama perpindahan role. Jadi yang tadinya warga itu bisa dinaikin ke petugas, yaitu role admin. Nah, di sini admin itu nggak punya akses buat akses dokumen dari warga. Kenapa? Karena si admin itu hanya manajemen pengguna saja di sini. Karena dia kan bukan orang yang berwenang buat akses dokumen warga, sehingga dokumen dari warga itu aman. Jadi dia bisa hanya manajemen pengguna. Misal yang tadi itu saya naikkan ke petugas, itu bisa dia ubah. Oke. Nah, di sini juga si admin nggak bisa mengakses dokumen. Misalkan maksa diklik, itu bakalan ada peringatan seperti itu. Ini ada pengaturan sistem yang mungkin bakalan selanjutnya saya bikin. Nah, kita logout. Nah, paling cukup sih segitu saja dari yang saya jelaskan untuk aplikasi SafeDoc untuk mengamankan data dari warga untuk kepentingan yang emang untuk mengurangi kebocoran data fisik ya, data fisik kayak kertas yang di print itu kan sering banget bocor tuh. Nah, dengan aplikasi SafeDoc ini harapannya itu bisa meminimalisir kebocoran data fisik yang kayak ngeprint terus diserahkan ke pihak mana gitu.
Nah, itu saya harap bisa meminimalisir kebocoran data dari situ. Oke, cukup segitu saja untuk demo aplikasinya. Selanjutnya ada penjelasan dari teman saya, Fadli, silahkan. Di sini aplikasi kita ini menggunakan teknologi AES, Advanced Encryption Standard. Kenapa sih kita memilih AES dibanding algoritma enkripsi yang lain? Di sini kami ada beberapa alasan. Yang pertama, AES itu standar keamanan internasional. AES itu adalah algoritma enkripsi yang ditetapkan sebagai standar resmi oleh National Institute of Standard dan Teknologi. Lalu alasan yang kedua, itu tingkat keamanannya sangat tinggi. Jadi di aplikasi ini menggunakan AES 256 yang memiliki panjang kuncinya 256 bit dan kompleksitas brute force sangat tidak realistis untuk ditembus. Dibandingkan dengan algoritma yang lain seperti DES, 3DES atau RSA, itu AES itu sampai saat ini belum memiliki serangan praktis yang berhasil sehingga cocok untuk data pribadi. Nah, lalu alasan yang ketiga adalah efisien dan ringan, sangat cocok untuk aplikasi mobile. Lalu yang keempat, sangat fleksibel untuk berbagai jenis data. Di sini AES dapat digunakan untuk data teks, ya tadi seperti ada nick, ada nama atau alamat, lalu ada file PDF dan juga gambar ya, atau JPG atau PNG. Nah, yang terakhir itu alasannya itu lebih sederhana dari sisi implementasi sistemnya. AES itu adalah kriptografi simetris, kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, lebih mudah dikelola dalam sistem aplikasi. Ya, mungkin itu alasan kami ya, kenapa memakai AES ini dibanding dengan algoritma yang lain. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ki yang sudah menjelaskan tentang flow aplikasi SafeDoc-nya, dan terima kasih juga buat Fadli yang sudah menjelaskan tentang penggunaan algoritma ya, kenapa kita memilih enkripsi Advanced Encryption Standard ya, AES. Oke, kita bisa tarik kesimpulan. Nah, untuk aplikasi SafeDoc ini sebetulnya bertujuan untuk mengurangi dokumen-dokumen pribadi yang bersifat fisik ya, karena yang bersifat fisik itu terkadang rawan untuk terkena kebocoran data ya, karena bersifat fisik. Seperti yang saya alami gitu, saya menemukan kakak kartu keluarga teman saya yang menjadi bungkus gorengan, yaitu salah satu kebocoran data yang sangat fatal menurut saya. Nah, dengan SafeDoc ini kita bisa mengurangi jumlah sampah kertas tentunya. Lalu kebocoran data juga meminimalisir ya, dan sesuai yang dijelaskan oleh Fakih tadi, hak akses otorisasi itu menjadi poin plus ya untuk warga-warga yang mau menyimpan dokumen pribadinya di aplikasi SafeDoc ini. Nah, lalu dengan penerapan algoritma AES, Advanced Encryption Standard ini menjadikan aplikasi SafeDoc ini menjadi sistem yang sangat aman untuk memecahkan permasalahan kebocoran data. Seperti itu. Mungkin saya akhiri, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.